Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Bintang Seranatan Pustoko dan saya kelas 9B absen 10. Di sini saya akan ngevlog tentang sejarah Trowulan. Jadi otomatis saya akan berkunjung ke candi-candi peninggalan Majapahit yang ada di Trowulan. Saya di sini sedang berada di Candi Kedaton bersama sepupu saya. Kenapa saya memilih Candi Kedaton? Karena Candi Kedaton itu dekat dengan rumah nenek saya. Candi Kedaton dan rumah nenek saya benar-benar bersebelahan. Jadi saya akan memulai vlog saya dengan berkunjung ke Candi Kedaton. Mari kita saksikan. Oke, saya sekarang berada di dalam area Candi Kedaton atau nama lainnya adalah Sumur Rupa. Saya akan berkunjung dan mengelilingi dan akan memberitahu teman-teman sekalian untuk mengenal lebih dalam Candi Kedaton. Jadi di sini adalah umpak batu. Umpak batu ini adalah landasan untuk bangunan-bangunan kayu seperti pendopo peninggalan Majapahit yang ada di Trowulan. Dan ini adalah sumur kuno sejak peninggalan Majapahit, cuy. Nih, coba lihat ke dalam. Aduh, dalam banget. Nah, ini adalah bentuk dari Candi Kedaton. Di sini itu tinggal reruntuhannya aja. Dari artikel yang saya baca, di Candi Kedaton ini berupa bangunan untuk raja, yang tinggal di Trowulan, karena di Trowulan ini adalah pusat dari kerajaan Majapahit. Di sini saya mengelilingi Candi Kedaton yang sudah berumur ratusan tahun. Nah, bisa dilihat. Oh ya, bangunan-bangunan yang ada di Candi Kedaton ini itu berbeda tahun pembangunannya. Jadi walaupun tingginya sama, tapi tahunnya itu berbeda-beda. Jadi kayak otomatis tuh Candi Kedaton ini dibangun dari periode ke periode. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi Candi Kedaton ini itu memakai batu merah, batu bata maksudnya. Batu bata ini itu emang sudah menjadi ciri khas arsitektur Majapahit. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, saya nggak bisa menelusuri lebih dalam karena di sini tuh berbahaya. Banyak lubang-lubang yang ada di sini. Ada lumutnya juga teman-teman. Katanya di sini para arkeolog itu menemukan banyak tulang belulang dan banyak sekali bata-bata yang ditemukan oleh para arkeolog seperti ini. Dan saya mau bilang sekali lagi, selain tempat tinggalnya Raja Majapahit, di sini juga makam dari putri-putri Majapahit. Ada 3. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Oke, mari kita masuk ke dalam Candi Kedaton yang berisikan tulisan-tulisan sejarah. Oke, saya sekarang sudah ada di dalam Candi Kedaton dan di sana ada orang rame. Nah, ini adalah tulisan-tulisan sejarah yang ada di Candi Kedaton. Jadi di sini lengkap ada sejarah-sejarah tentang penemuannya dan pembangunan sama pelestarian Candi Kedaton ini. Tanah kolam mengelilingi pulau. Kalau kalian mau baca, kalian bisa pause, karena kalau misalkan saya baca durasinya akan panjang.
Oke guys, di sini saya melanjutkan. Di situ ada orang kayak bersemayam gitu. Dari dulu tuh saya lihat banyak orang bersemayam di sini, tapi saya tidak tahu mereka bersemayam untuk apa. Jadi mari kita tanyakan orang itu. Tapi aku takut. Bentar, kita tanyain. Pak, mohon maaf. Ini Bapak bersemayam buat apa, Pak? Mendoakan di sini. Oh, mendoakan. Mendoakan apa, Pak? Yang ada di sini. Ibu-ibu. Jadi tempat bersemayamnya di sini ya, Pak? Salah satunya. Oh. Ini saya video nggak apa-apa, Pak? Yang ini? Iya. Boleh, tapi jangan video saya ya. Iya, baik. Oke. Boleh. Oh, jadi itu tempat bersemayam untuk mendoakan. Oh iya. Oke, terima kasih ya, Pak. Kelas berapa, Mas? Kelas 9. Oh iya. Jadi bapak-bapak itu bersemayam untuk mendoakan arwah-arwah yang ada di Candi Kedaton ini. Nah, nih, ini yang saya bilang tadi, kalau misalkan di Candi Kedaton ini juga merupakan makam. Nah, itu ada makam Dewi Murni, makam Dewi Pandansari, Wahita, dan Puyengan. Nama kedua terakhir adalah istri dari Damarwulan atau Brawijaya V atau Prabu Mertawijaya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Oh ya, di sekitaran Candi Kedaton ini itu ada arsitektur atau pemukiman yang mirip seperti pemukiman yang ada di Bali atau arsitektur yang ada di Bali. Karena kan Majapahit itu kerajaan, termasuk kerajaan Hindu. Jadi arsitekturnya itu memang mirip-mirip dengan Bali. Nah, kita lihat salah satu sejarah atau tulisan yang ada di candi ini. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah sejarah di mana Candi Kedaton ini mendapatkan suplai air. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau bangunan dan pola hunian seperti pada relief mirip di Bali. Jadi ini udah bukti-bukti dari para arkeologi yang meneliti tentang Candi Kedaton. Bagian bangunan bertiang kayu. Wow. Jadi seperti ini. Tuh, di sini tuh masih banyak tulisan-tulisan. Wow, ternyata di sini juga menggunakan material karang. Wow, keren. Di sini juga masih banyak tulisan, teman-teman. Jadi sangat disayangkan kalau situs bersejarah seperti ini itu terbengkalai seperti ini. Sebentar. Nah, jadi teman-teman, untuk teman-teman yang bertanya kenapa di sini banyak lubang-lubang, ya, yang seperti saya berkunjung di sana itu kan banyak lubang-lubang sampai ada yang berlumut. Itu gunanya lubang-lubang itu untuk mengurangi derasnya aliran air. Tuh. Bisa dilihat ya teman-teman, ini lubangnya sangat dalam sekali. Oh, nah, ketinggian sama periode berbeda itu yang saya jelaskan tadi. Kalau misalnya Candi Kedaton ini itu dibangun di periode yang berbeda. Nah, ini yang tadi ya teman-teman. Oke, saya akan berkunjung ke bagian sana karena
Selain sumur rupas ini, itu juga ada pendopo. Di Trowulan itu pendopo ada dua. Yang satu dekat sumur rupas, di sini, dan yang satunya lagi saya akan berkunjung ke sana. Karena di pendopo yang satunya lagi itu adalah tempat sumpah palapa yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Panglima Gajah Mada, dan itu adalah penampakan pendoponya. Dulu. Ini adalah penampakan pendoponya ya teman-teman. Di dalam ruangan situ itu biasanya tempat rapatnya para panglima-panglima besar di Kerajaan Majapahit. Dan itu batu-batu besar itu adalah bekas pendoponya. Saya ingin ke sana tapi malu cuy, ada orang. Oke, sekian dari saya untuk memperlihatkan dan memberitahu kepada teman-teman sekalian tentang sejarah dan tempat-tempat yang ada di Candi Kedaton atau Sumur Rupas ini. Kita akan ke tempat berikutnya atau ke candi berikutnya, atau mungkin kita ke pendopo gitu ya kan. Oke, sekian dari saya. Mari kita berkunjung ke tempat selanjutnya. Oke, kembali lagi bersama saya ya. Jadi di sini saya sedang berada di Museum Trowulan. Di sini saya bersama sepupu saya ya. Jadi di Museum Trowulan sini itu banyak sekali menyimpan tentang penemuan-penemuan arkeologi yang sudah dari zaman Majapahit atau sudah berusia ratusan tahun yang lalu. Nah, aku nggak bisa nyebutin apa yang ada di dalamnya karena kita akan menyaksikan sendiri. Aku nggak mau spoiler. Jadi di sini kita melihat apa saja yang ada di dalam museum ini. Nah, jadi ini bersama sepupu saya. Nah, ini ada patung sama ada ini yang tadi di Candi Kedaton. Nah, oke, mari kita memasuki ke dalam candi Museum Trowulan. Cuma ini kameranya bagus ya, aku nyesel nggak pakai kamera ini tadi. Nah, jadi kita tuh ada di sini. Nah, masih banyak lagi. Wow, oke. Benar-benar dalam yang sangat indah. Lingkungan yang sangat hijau, indah, dan penuh dengan seni yang bersejarah. Wow. Oke, mari kita lanjut untuk menelusuri lebih dalam lagi dan menelusuri lebih luas lagi. Nah, ayo kita memasuki lebih dalam lagi. Wow, aku benar-benar tertarik ya sama batu-batu ini cuy. Dan lingkungannya sangat-sangat hijau. Wow. Wow, ini ada batu-batu. Gila. Jadi guys, di sini tuh museum ini tuh didirikan pada tahun 1926 ya kan. Nah, setelah Indonesia merdeka, itu museum ini dikelola oleh pemerintah Indonesia dan dinamakan Museum Trowulan. Itu asal usul museum ini. Wah, gila. Lihat. Ini sama sepupuku ya. Jadi ini tuh sisa-sisa peradaban Majapahit yang menganut agama Buddha. Jadi ini tuh arsitektur Buddha sama Hindu.
Karena ini arsitektur Buddha sama Hindu, otomatis mirip-mirip dengan arsitektur yang ada di Bali. Sebentar, kita masuk ke dalam. Jadi ini patung pertama yang saya pegang. Wow. Aku nggak tahu ya ini boleh dipegang atau enggak. Mohon maaf kalau nggak boleh dipegang. Wow, ini ada patung Ardhanari. Wow, ini sangat. Ini ada Arcanadi. Wow, aku paling terfokus sama patung ini, guys. Perhatianku tertarik sama patung ini. Wow. Nama patungnya adalah Samudra Mantana. Samudra Mantana merupakan miniatur bangunan candi di mana terdapat relief cerita Hindu mengenai pencarian air kehidupan Amarta. Diceritakan bahwa saat itu dunia hanya dihuni oleh dewa dan raksasa. Dewa Brahma khawatir jika suatu saat dunia dikuasai kejahatan. Hal ini dikarenakan jumlah raksasa lebih banyak. Oh, gila. Aku nggak berani memegang patung-patung yang ada di sini karena takut cairan yang ada di tanganku itu merusak patung-patung yang ada di sini. Lihatlah teman-teman. Ini banyak sekali. Ini benar-benar banyak sekali. Oh, wow. Ini apa? Wow. God, oh God. Dan ini teman-teman. Wow, aku nggak tahu ini bahasa apa. Mungkin bahasa Sanskerta atau bahasa apa ini? Prasasti Jawa kuno. Dipahatkan pada 4 sisi batu. Isinya menerangkan bahwa Sri Maharaja Pusindo meresmikan desa Pohrinting menjadi Sima untuk kepentingan sebuah kebikuan dengan penetapan sebagai desa Sima. Warga desa itu juga diberi kewajiban untuk merawat bangunan suci tersebut. Wow, gila. Dan kalian bisa lihat di sini teman-teman. Tuh. Ini sangat, aku benar-benar tertarik. Lihatlah, ini tuh tulisan. Wow, wah gila. Aku telah melihat tulisan berumur ratusan tahun. Lihatlah, di sana juga ada tulisan. Dan di sana itu ada patung-patung juga. Sorry ngeblur. Oke. Wow, aku nggak bisa jelasin satu-satu karena ini benar-benar banyak sekali. Lihatlah, ini juga aduh maaf ya, ini juga ada tulisan. Wow, itu apa teman-teman? Gila. Apa ini? Replika rumah Majapahit. Wow, aduh tadi gelap, maaf ya teman-teman. Oke, jadi ini adalah replika rumah Majapahit. Sangat sederhana, ada lentera, ada kasur, dan seperti biasa batu merah yang identik dengan arsitektur Majapahit. Wow, ini sangat gila guys. Aku first time kesini dan aku kaget kalau di sini tuh benar-benar bersejarah banget. Wah, gila. Kita balik ke tempat awal dan kita akan menelusuri yang sebelah sana. Oke. Guys, aku serasa kayak bertemu dengan raja. Kayak, wah ini patung benar-benar bagus. Kayak itu patungnya raja, itu pengawalnya, terus aku pendatang gini, yang mulia. Jangan. Wah gila. Bagaimana orang, loh
ini kan GWK. Ini GWK. Duh, gila, bagaimana orang dulu bisa membuat patung seperti ini. Wow, ini benar-benar wow. Coba kita lihat Arka Dewa Wisnu naik Garuda. Wah, jadi ini Garuda, ini Dewa Wisnu. Wow, benar-benar Hindu banget. Dan ini ada Bima, jadi ini ada patung Bima. Aku nggak tahu ini di kepercayaan Hindu ini apa. Terus ini ada gajah-gajah ITB. Wow. Terus ini ada Buddha tidur. Wow, sangat gila. Aku tertarik banget. Dan ini ada Ganesha. Wow. Jadi ini yang namanya Ganesha. Lihat. Jadi ini guys yang namanya Ganesha. Wah. Kita mempelajari patung satu persatu. Jadi ini Gajah Sura, ini patung Gajah Sura. Wow, ini kayak, maaf ya nggak kelihatan. Ini kayak leak. Wah. Ini karya seni yang benar-benar saya takjubkan. Wow, ini wajahnya sampai nggak kelihatan guys. Wow, ada gajah ITB lagi, gajah ITB lagi. Lihat, Ganesha berinskripsi. Wow, wah, ini gila, ini gila. Lihat, ini di sini ada patung lagi dan ada kuali-kuali tempayan, namanya tuh tempayan guys. Wow, apakah itu buat menyimpan? Wow, di atas apakah ada sesuatu? Kayaknya jangan guys, kita nggak izin soalnya. Oke, mari kita lihat yang ada di sini. Di sini ada lagi guys. Coba kita lihat apa yang ada di sekitar sini. Oh God, ini juga ada tulisan-tulisan nih. Buat kalian yang tahu ini tulisan apa, silahkan kalian bisa memberi pendapat di kolom komentar ya. Jadi menurutku ini kayak bahasa aksara Jawa, tapi kayak bahasa Sanskerta, tetapi kayak bahasa India. Aku bingung. Prasasti ini beraksara Jawa kuno. Nah kan kayak aksara Jawa, tapi kayak wow. Ini masih utuh guys. Ini masih utuh. Yang ini masih utuh. Dari atas sampai masih utuh. Kalau ini itu yang atas udah nggak berbentuk, sedangkan yang bawah itu ada tulisan-tulisan. Jadi sangat wow. Nah, yang ini paling besar guys. Yang ini paling besar, tulisan paling besar. Walaupun ini tulisan paling besar, tapi sebagian besar itu sudah tidak nampak lagi bentuk tulisannya. Batu tonggak batas. Wow, gila. Ini wah gila sih. Aku benar-benar baru pertama kali ke museum, dan sekalinya aku ke museum. Sebentar guys, itu apa guys? Kenapa ada bahasa Mandarin? Wow, kenapa ada bahasa Mandarin di marmer? Di marmer bahasa Mandarin, motif Mandarin. Wow. Mungkin faktor pedagang Cina juga kali ya. Di situ nggak ada tulisan sejarahnya. Tapi aku benar-benar terkesan sama ukiran Cina yang sangat rapi dan terjaga ini. Wow.
kalian wajib kesini sih. Duh, kenapa ada damar kurung? Anjir, ada gresik. Ada gresik cuy, lihat. Wow, ada gresik. Gila keren. Oke, kita akan mempelajari yang bagian sana. Tapi aku tuh tertarik sama patung ini. Bisa dilihat. Wow. Bentar guys. Wow, bisa dilihat. Jadi ini adalah prasasti Kamundi. Ini adalah prasasti Kamundi. Dan lihatlah, sangat detail, sangat wow. Bagaimana orang dulu bisa mengukir sedetail ini? Wow, gila, ini keren banget. Dan di sini juga masih ada gajah ITB. Di sini banyak sekali gajah ITB. Mungkin karena yang itu Hindu, kerajaan Hindu. Tuh. Oke guys, ini durasinya mau gak cukup ini. Jadi aku mau cepet-cepet. Jadi di sana itu juga masih ada patung-patung dan peninggalan seperti ini. Ini adalah bata merah. Tuh. Wow. Wow. Nah, dan di sini di tengah ini itu ada patung Dua Rapala. Oke, mari kita membaca. Merupakan arka atau patung berwujud manusia raksasa dan dengan ekspresi muka seram dan memegang senjata seperti gada. Oke. Wujud dua rapala biasa digambarkan dengan bentuk fisik yang besar dan memakai aksesoris seperti upawita ular, anting-anting, jamang, gelang tangan, dan kain dari pinggang hingga mata kaki. Oh, jadi gitu guys. Jadi gitu. Wow, gila. Dan lihat, di sini masih banyak sekali ukiran-ukiran masterpiece yang dibangun saat masa kerajaan Majapahit seperti ini. Wow, ini benar-benar aku tiba-tiba tertuju perhatianku ke sini guys. Wait, maaf gelap ya. Nih lihat, wow. Apalagi di sini. Wah, gila. Gila. Sik kok burum ya. Maaf ya guys. Aduh, gelap. Tuh. Posisi cahayanya agak kurang tepat tapi padahal bagus. Nih. Tuh, itu ada leak. Wow, itu ada leak. Dan ini masih ada ukiran lagi seperti gajah ITB yang menyerang monyet. Dan ini ada apa ya? Aku lupa namanya. Dan yang ini tuh paling saya tertarik. Kita masuk ke sini. Mungkin di situ ada sesuatu. Kamu mau ikut? Ya, ikut. Ya. Oke, di sini ada apa? Di sini kocok. Oh, jadi ini adalah peta Trowulan. Peta Trowulan. Wow. Apakah ini peta Trowulan saat zaman kerajaan Majapahit? Oh my god. Anda di sini berarti kita sedang berada di sini, guys. Di mana kita? Di Museum Trowulan. Di mana tempatnya itu? Di Trowulan. Lah ya, tempatnya kita di mana? Iya, di Trowulan. Rumah kita nggak ada dah. Oh. Jalannya mana? Nggak ada kah? Ke sini. Ya, Nggak ada. disitulah.
Ini jalan atau itu? Itu jalan. Wow, oke. Di sini juga masih ada ukiran, seperti ada ukiran bunga. Aku haus. Ya nanti minum ya. Iya. Jadi ini bunga apa ya? Ada itu dah, air dah. Ada. Oh, ini seperti obor. Oh, ya ya ya. I see. Oke. Oh, I see. Ini obor. Dan ini kenapa ada lengkukan? Tuh aku nggak berani megang, guys. Apa ini? Di sini ada bacaan, guys. Kultus Bima di akhir Majapahit. Buat kalian yang mau membaca bisa di pause karena durasinya nggak cukup. Oke, mari kita menjelajah lebih dalam. Karena di museumnya itu tidak cuman ini doang. Apakah di sana ada sesuatu mungkin? Mari kita lihat. Oke, jadi kita akan menelusuri lebih dalam lagi. Mungkin ada sesuatu di sekitar sini. Like aku kayak nggak melihat apa-apa, tapi saat aku sampai itu ini seperti di Candi Kedaton. Ini seperti di Candi Kedaton, guys. Tuh, dilarang turun ke lokasi situs pemukiman. Oh, kita nggak boleh turun, guys. Kita hanya bisa lihat dari sini. Mungkin ini sama seperti Candi Kedaton, guys. Kayak ukiran. Wow, wait, itu ada lantai. Itu ada lantai. Dan itu ada apa itu? Pot kah? Wow, ini seperti apa ya? Di mataku ini tuh kayak tempat pasar mungkin. Wow. Duh, balik. Kita bisa ke atas, tapi jangan deh, tuh dilarang naik. Iya. Di depan itu masih ada lagi, guys, tapi mungkin isinya sama seperti ini ya, lihat tuh. Gak boleh nggak bawa kan? Gak boleh, itu ada. Oke, tadi kepotong, guys, maaf ya, guys, tadi kepotong. Nah, jadi ini tuh namanya situs pemukiman Segaran. Jadi ini benar-benar sama seperti Sumur Rupas, guys. Sama-sama benar seperti Candi Kedaton. Jadi mari kita skip, dan aku penasaran apa isi di dalam gedung tersebut. Aku penasaran apa yang ada di gedung tersebut, gedung ini. Gila, ini cuaca yang sangat panas ya. Rio. Ini cuacanya panas sekali. Jadi apa yang ada di dalam gedung ini, guys? Sebentar, saya pause dulu soalnya ada orang. Oke, guys, jadi saya sudah berada di dalam gedung. Dan isinya seperti ini, guys. Katanya kalau ruangan ini itu adalah keseharian atau peradaban yang ada di Majapahit. Jadi di sini ada piring. Tuh. Ini apa ini? Uang keping. Jadi ini ada uang, ini ada piring. Wow, ini ada cawan. Buli-buli. Buli-buli. Jadi ini uang keping, alat tukar pada masa itu. Wih, kaget aku. Halo, Mbak. Ada mbak, guys. Aku jadi malu. Terakota Majapahit. Oke, ini benar-benar aku tertarik. Ciri-ciri candi. Dan di sini ada keris. Wow. Are you serious, bro? Look at this. Miniatur rumah. Jadi ini adalah rumah yang
ada di peradaban Majapahit. Ciri-ciri candi: salju keris, bagian-bagian keris. Wow. Oke. Tuh guys, aku malu guys gara-gara wow. Oke, di sini indoor. Religi, arsitektur, dan di sini adalah kesehariannya. Wow, apa ini? Oh God. Oke, kita memasuki ruangan selanjutnya. Kisah Panji. Jadi di sini tuh adalah ruangan tentang sejarah Panji. Sejarah Panji, cuy. Panji dalam karya sastra, Panji dalam seni pertunjukan tuh. Jadi di sini itu adalah sejarah yang penuh dengan sejarah Panji. Dan di sana tadi ada kisah Panji yang diakui oleh UNESCO. Dan di sini ada sumur. Bisa dilihat sumurnya, sumur Jobong. Jenis sumur yang ditemukan di kawasan Trowulan adalah sumur dari bahan bata dan terakota. Sumur ini sumur dari bahan bata memiliki mulut berderna persegi dan bundar. Gitu guys. Lihatlah. Di sini juga masih ada. Di sini juga masih ada patung-patung tentang Panji, cuy. Cek. Tuh, ada orang. Guys, ada orang, guys. Oke, guys, saya pindah ruangan gara-gara di sana banyak orang. Saya jadi malu. Nah, kalau di sini adalah ruangan peninggalan Majapahit Islam. Jadi ini tuh peninggalan Majapahit Islam. Tuh, ada piring kaligrafi, bertuliskan kaligrafi. Dan wow. Jadi ini adalah peninggalan Islam Majapahit. Tuh. Nisan Troloyo. Oh, Troloyo itu diambil dari sini namanya. Jadi di Mojokerto tuh ada suatu wilayah yang namanya Troloyo, guys. Dan jadi ini adalah peta tentang Majapahit. Jadi di sini tuh ini adalah ranah inti Majapahit, dan titik ini adalah ibu kota Majapahit, yaitu Trowulan. Terus ini tuh Sunda, ini ada Sumatera, Semenanjung Malaya, pesisir Kalimantan, Sarawak, Brunei, Sulawesi seperti Makassar, Maluku kayak Ternate atau Ambon, dan fak-fak yang ada di Papua. Anjir. Dan di sini ada Sumpah Palapa. Di Sumpah Palapa ini itu sumpahnya yang dilakukan oleh Panglima Gajah Mada yang bakalan kita bahas dan kita perlihatkan tempat Sumpah Palapa yang ada di Pendopo.
Oke. Aduh, gila. Ternyata udah selama ini ya. Oke, kita mau berpindah tempat ya. Kita mau berpindah tempat. Udah. Kita sudah selesai menjelajahi. Oke, jadi kita sudah selesai menjelajahi museum Trowulan. Oke. Karena kita sudah selesai menjelajahi, maka kita akan berpindah tempat. Kita akan berpindah tempat ke situs selanjutnya seperti pendopo. Pendopo itu adalah tempat seorang Gajah Mada melakukan sumpah palapa, atau kita akan berkunjung ke Candi Tikus. Nah, unik kan namanya Candi Tikus. Nah, nanti kita bahas saat di tempatnya. Kalau jadi sih, soalnya ini sudah kesorean, guys. Ini udah kesorean. Nah, sudah selesai vlog di Museum Trowulan ini. Mari kita berpindah tempat dan selamat tinggal di tempat selanjutnya. Oke, kembali lagi ke saya ya. Jadi situs selanjutnya kita akan ke Candi Tikus. Nah, seperti ini ya. Oke, kita akan membayar tiket masuk dulu sebelum kita memasuki situs sejarah Candi Tikus ini. Mari kita saksikan. Oke, mari kita akan memasuki area Candi Tikus ini. Nah, Candi Tikusnya tuh ada di situ, guys. Jadi Habis Candi Tikus apa? nggak tahu, mungkin ke pendopo. Nah, jadi gini, guys. Aku punya fun fact buat kalian. Jadi Candi Tikus ini itu ditemukan pada tahun 1914. Dan kenapa dinamain Candi Tikus? Karena pada tahun 1914 saat Candi Tikus ditemukan itu banyak sarang tikus, guys. Jadi pas Candi Tikus ditemukan ini tuh banyak sarang tikus, akhirnya dinamain Candi Tikus. Yang berbeda dari Candi Tikus di sini adalah candi yang ada di bawah permukaan tanah. Jadi candi ini tuh unik karena candinya tuh ada di permukaan tanah, guys. Nah, kita lihat. Nah, saya mengambil gambar Candi Tikus itu di website saya. Nah, jadi fungsinya Candi Tikus itu nggak cuma tempat beribadah yang suci doang, tapi juga tempat pemandian. Jadi di bawah situ itu dulunya adalah tempat pemandian. Nah, makanya candinya itu berada di bawah permukaan tanah. Karena dulu itu air yang ada di Candi Tikus ini itu dianggap suci. Makanya kalau mandi di Candi Tikus itu menyucikan diri. Nah, seperti itu, guys, sejarah dan fungsi dari Candi Tikus yang unik ini. Mari kita melihat dari depan, dan situ ada orang. Duh, aku malu. Nah, seperti itu, guys, looksnya dari Candi Tikus ini. Saya heran kenapa saat ditemukan itu banyak sarang tikus ya. Aduh, sangat unik sekali. Sebentar, guys, ada sound horeg. Sayangnya kita nggak bisa ke bawah, guys. Kalau misalnya kita diperbolehkan ke bawah, aku bakalan ke bawah. Seperti yang di Candi Kedaton tadi, aku kan sempat ke bawah. Bisa dilihat, teman-teman. Kalau di Google itu gambarnya tuh kayak
kecil ya, tapi kalau kita lihat langsung itu megah. Kayak wow, lumayan besar. Dan di sini saya kepanasan. Sebentar, kita ngadem dulu di sini bersama. Gila panas banget. Bentar guys, istirahat dulu guys. Nah, jadi ini looks istirahat di Candi Tikus nih, kayak gini. Looksnya tuh kayak gini. Anjir. Wow. Dan seperti biasa ya, di Candi Tikus ini adalah peninggalan Majapahit yang udah berumur ratusan tahun. Jadi Majapahit itu berusia sekitaran 1300 sampai 1600 Masehi gitulah. Jadi emang peninggalan Majapahit itu udah berumur ratusan tahun. Ada yang dari 1500, ada yang dari 1400, ada yang dari 1600. Ya, pokoknya banyak banget. Dan memang bersejarah banget cuy, kerajaan Majapahit ini. Sangat disayangkan situs-situs peninggalan Majapahit itu kurang peminat ya. Wow. Oke guys, kita lanjut. Nah ini candinya ya. Jadi kita mengelilingi candinya cuy. Jadi kan kita udah lewat sana. Sekarang kita lihat sini. Aduh panas banget gila. Aduh. Loh. Jadi gini guys, wow. Sangat asri. Tak kiranya itu ya tadi loh tempat duduk itu. Kamu dudukin dah. Ini looks Candi Tikus dari sini ya. Wah. Gila. Candi Tikus apa? Guys, udah selesai vlog dari Candi Tikus ini ya. Jadi kita udah selesai vlog di Candi Tikus. Jadi kita mau cepet-cepet pindah tempat karena ini udah terlalu sore. Dan sekian vlog dari saya di Candi Tikus ini. Selamat jumpa selamat jumpa di situs berikutnya, situs sejarah berikutnya. Dadah. Oke, balik lagi ke vlog saya ya. Jadi situs selanjutnya yang saya kunjungi adalah Candi Brahu ya. Jadi Candi Brahu dan sejarahnya. Dan ini adalah candinya. Mari kita melihat Candi Brahu ini. Karena ini ketutupan sama pohon ya. Ini dia Candi Brahu. Selamat datang di Candi Brahu. Jadi di Candi Brahu ini itu salah satu candi paling tua yang ada di Trowulan. Dan fun fact-nya, ini adalah candi yang aku kunjungi itu bukan candi peninggalan Majapahit, tetapi candi peninggalan kerajaan Mataram. Tuh. Jadi candi ini tuh tingginya tuh sampai 20 meter. Tuh, bisa dilihat ya teman-teman. Ini sangat tinggi dan megah sekali. Dan Candi Brahu ini itu ditemukan oleh arkeolog Belanda pada tahun 1815 atau abad ke-19. Ya. Bisa dilihat ya teman-teman. Oke, mari kita menelusuri lebih dalam tentang candi ini. Oke. Karena di kiri ada orang, jadi kita ke kanan aja guys. Saya kalau ngevlog itu aslinya introvert. Tuh di situ ada orang. Aduh. Nah, wait, kita agak jauhan dikit. Karena ini candinya terlalu besar. Ini dia.
Ini adalah looks dari Candi Perahu. Jadi secara yang aku baca itu Candi Perahu itu fungsinya tempat pembakaran jenazah dari raja atau keluarga-keluarga kerajaan lainnya. Kayak keluarga kerajaan itu kayak ya kayak menteri-menteri gitu, atau wakil-wakil kerajaan gitu. Kalau misalnya meninggal itu dibakar jenazahnya di Candi Perahu ini, karena di budaya Hindu kan kalau ada orang yang meninggal itu jasadnya dibakar, ya kan. Nah, tapi ini tempat pembakaran jenazahnya megah banget anjir. Gila. Kok ada tempat pembakaran jenazah semegah ini? Mari kita lihat lagi. Tuh. Ini looks dari sini. Kita wow, ini sangat tinggi. Ini adalah taman yang ada di sekitar Candi Perahu, dan di situ Makan di sini. gitu. Terus di sini ada orang-orang foto. Udah tidur ya? Iya. Gak boleh naik ya? Nah, Di sini makan di sini. dilarang naik candi. Nah, itu guys, itu ada tempat lobang dan itu dipercaya sebagai tempat pembakaran jenazahnya. Jadi di sini. Jadi nanti ada upacara naik ke sini, terus nanti dibawa ke sana dan dibakar. Emang sangat wow. Mari kita lihat. Di sini ada orang bikin video ya. Kita jangan mengganggu. Ngapain anjir? Wow. Oke, mari. Ada yang bikin TikTok ini. Iya. Keren banget. Coba kita membaca sejarah yang ada di papan depan ya guys ya. Nah, oke, jadi ini adalah sejarah yang ada di Candi Perahu. Tuh. Oke, kalau kalian mau baca kalian boleh pause aja, soalnya ini udah kelebihan durasinya. Di sini ada pohon. Kita bisa berteduh di sini karena panas. Nah, oke. Sekian dari vlog saya di Candi Perahu ini. Mungkin nanti pertemuan situs berikutnya itu adalah yang terakhir, ya. Mungkin selanjutnya itu adalah yang terakhir. Ya, oke. Jadi sekian vlog dari saya di Candi Perahu ini. Selamat tinggal di sampai jumpa di situs sejarah berikutnya. Mari kita penutupan. Kita benar. Oh, benar. 1 2 3. Oke, kembali lagi ke situs terakhir ya. Kembali lagi ke saya Bintang. Jadi di sini adalah situs terakhir yang saya kunjungi. Nama situsnya adalah Pendopo Agung. Nah, jadi di Pendopo Agung ini itu pusat pemerintahannya Trowulan. Jadi pusat pemerintah karena ini pusat pemerintahannya Trowulan, otomatis ini juga pusat pemerintah Kerajaan Majapahit. Nih kita lihat. Ini dia sebentar burem.
Ini dia. Nah, ini adalah gapura masuknya pendopo. Wow. Jadi ini pendopo agungnya itu awalnya merupakan balai pertemuan kerajaan yang digunakan raja dan para pejabat Majapahit untuk rapat, upacara, dan sidang kerajaan. Nah, oke. Anjir, gelap banget. Nah, jadi di pendopo agung ini selain menjadi pusat pemerintahan kerajaan Majapahit, ya, selain menjadi pusat pemerintahan Majapahit, di pendopo agung ini itu juga tempat di mana Patih Gajah Mada itu mengucapkan sumpah palapa. Nah, sumpah palapa ini itu sumpah yang menyatukan Nusantara di bawah kerajaan Majapahit. Oke, mari kita ke pembacaan sumpah palapanya. Jadi kita lewat sini. Oke. Di dalam sana ada orang bersemayam. Wait, aku lupa tempatnya tuh lewat mana. Wait, kok aku lupa ya tempatnya lewat mana. Bentar ya, saya keliling-keliling dulu. Di sana ada orang bersemayam. Wow. Oke guys, saya sudah menemukan tempat di mana Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa. Jadi tempatnya itu ada di belakang pendopo, ya. Itu pendopo guys. Ternyata tadi aku seharusnya bisa lewat tengah, dan di situ adalah tempat diucapkannya sumpah palapa oleh Patih Gajah Mada. Jadi nama tempat ini adalah Patok Gajah guys. Ini dia tempatnya. Tuh. Di sini tuh ada batu. Wow. Gila, di sini udah sore guys, udah gelap. Oh wow. Tuh. Sepatu sandal harap dilepas. Aduh, maaf, nggak baca anjir, nggak baca, bentar. Maaf. Nah, di sini guys. Jadi ini tuh nama tempatnya Patok Gajah ya guys ya. Ini dia situsnya. Situs Patok Gajah. Tuh. Monggo Pak. Di situ tadi ada orang bersemayam ya guys ya. Jadi kita minggir dulu untuk menghargai orangnya. Wow, di sini tempatnya benar-benar. Oke, kita ke tempat sini, dimana ini adalah pendopo. Dan ini adalah ukiran tuh. Ukiran gambar, dimana kalau gambar ini tuh menunjukkan bahwa di pendopo ini adalah pusat pemerintahan kerajaan Majapahit. Sangat indah. Dan kita coba memasuki ke dalam sini, karena di dalam sini ada foto Prabowo. Aduh, yang ini jangan. Foto ini maksudnya. Tapi backline, aduh,
gak enak backlight. Itu ada foto-foto sejarah tentang pendopo ini. Jadi di tengah ini, wah, jadi di tengah ini itu tempat bersemayam yang tadi ada orang bersemayam di sini. Dan kita lihat pendopo agung inilah diyakini sebagai tempat pengucapan sumpah palapa oleh Majapahit Mahapahit Hamengkubuumi Gajah Mada pada tahun 1336 Masehi. Oke, guys, sebaiknya kita mau pulang karena ini hujan. Jadi aku memutuskan untuk pulang dan ini adalah vlog terakhir. Tuh udah gerimis guys. Jadi kita akan pulang. Wait. Oke, sebentar saya pause ya, soalnya ini bakalan lama sih. Oke, kita udah sampai ke sini dan di sini ada patung wajah Gajah Mada, cuy. Tuh, Mahapahit Gajah Mada. Ini adalah patungnya. Dan di situ ada tempat bersemayam juga. Oke. Mari kita keluar dari gapura ini dan akan menyelesaikan vlog ini. Lihat guys, ada lagunya. Oke, itu dia vlog-vlog dari saya tentang mengunjungi situs-situs bersejarah yang ada di Trowulan yang mungkin kalian belum tahu. Makanya saya di sini untuk memberitahu kalian semua tentang fun fact Trowulan, ya, bahwa di Trowulan ini tuh sejarahnya sangat kaya dan sangat wow gitu. Beda. Sekian dari saya Bintang Seranatan Pustoko Amit undur diri, dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini ya. Jadi saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.